Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Ivan Sebastian selaku pelaksana kegiatan mentoring pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada kegiatan ini untuk mata kuliah manajemen keuangan yang dibawakan oleh Kak Owen. Untuk Kak Owen, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Ivan ya. Untuk teman-teman semua, selamat siang semuanya. Apakah suaraku kedengaran? Iya, kedengeran kok. Halo? Oke, thank you. Thank you teman-teman semua yang udah hadir ke mentoring UTS Manajemen Keuangan untuk hari ini. Sebelumnya perkenalan diri dulu, mungkin teman-teman udah ada yang tahu aku ya. Namaku Owen, aku dari jurusan manajemen angkatan 2020 ya. Dan sekarang aku akan membawakan materi manajemen keuangan. Nah, intro dulu, manajemen keuangan ini kita terdiri dari 4 chapter ya teman-teman. Yang pertama itu the whole of managerial finance, yang kedua the financial market environment, yang ketiga financial statement and ratio analysis, dan yang keempat itu long and short term financial planning. Nah, karena chapter 1 dan chapter 2 ini mengenai teori, dan chapter 3 dan chapter 4 ini tentang hitungan, aku akan mulai membahas chapter 3 dulu ya teman-teman. Oke, aku langsung mulai share screen aja ya. Share screen-ku kelihatan nggak ya? Kelihatan, Kak. Oke, aku langsung mulai. Oke, aku langsung mulai aja ya. Nah, untuk harga ini ada empat latihan yang akan aku bahas. Yang pertama itu mengenai liquidity ratio. Nah, di sini ada data si Jamie Anderson ini punya personal financial data. Dan datanya tuh ada cash, marketable security, saving account, credit card payable, repayment due to a friend. Oke teman-teman, sebelumnya kalau misalkan aku penjelasannya cepat atau gimana, tolong dinotis aja ya, soalnya materi chapter 3 dan chapter 4 lumayan hectic ya, butuh ketelitian dan lain segala macam. Takutnya yang aku sampaikan itu nggak mudeng di kalian. Jadi tolong dinotis aja ya kalau misalkan aku kecepatan atau lain sebagainya. Nah, liquidity ratio itu rumusnya adalah total liquid asset dibagi total current debt, atau total current asset dibagi total current liability, sama aja ya. Nah, liquid assetnya itu terdiri dari apa aja sih teman-teman? Yang pertama ada cash. Cashnya itu 3.200. Yang kedua ada marketable security 2.200. Yang ketiga saving account 1.400. Dan yang keempat ini ada account receivable. Jadi ini tambahan aja. Sebenarnya nggak ada di sini, tapi tambahan aja. Jadi liquid asset account receivable ini termasuk dalam liquid asset. Nah, total current debt-nya itu ada apa aja sih? Credit card payable sama repayment due to a friend. Nah, caranya adalah kalian tinggal tambahin aja. Kan rumusnya ini total liquid asset dibagi total current debt. Liquid assetnya ini ada cash, marketable security, dan savings account. Nah, kalian tinggal tambahin aja nih teman-teman. Dari liquid assetnya 3.200 ditambah 2.200 ditambah 1.400 dibagi dengan 1.650 ditambah 980. Hasilnya kalau aku hitung di Excel itu hasilnya 2,59. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Aman kok. Aman ya? Oke, thank you. Nah, yang kedua, ini ada pertanyaan kedua. Yang pertama kan tadi, calculate Jamie's liquidity ratio. Pertanyaan B adalah, Jamie knows that on average his friend have liquidity ratio of about 1.75. How would you analyze Jamie's liquidity relative to his friend? Jadi, temannya si Jamie ini punya liquidity ratio 1,75. Nah, kita disuruh bandingin liquidity ratio-nya si Jamie dengan si temannya. Nah, temannya ini punya liquidity ratio 1,75, sedangkan si Jamie 2,59. Berarti bisa kita simpulkan adalah kalau rasio likuiditas temannya, kalau asetnya Jamie itu lebih banyak dari temannya. Karena ya, kalau misalkan pembilangnya itu lebih banyak, kan ini pembilangnya lebih banyak nih, jadi makanya bisa kita bagikan ya.
kalau pembilangnya lebih banyak itu berarti si Jamie-nya itu lebih banyak asetnya. Maksudnya gini, kalau misalkan kan ini kalau kita tambahkan, kalau misalkan kita pembagian nih, bilangnya itu kalau semakin banyak, kalau kita bagi semakin banyak kan ya. Nah, pokoknya kalau misalkan hasilnya makin gede, intinya gini aja, kalau hasilnya ini semakin gede, berarti si liquid asetnya itu dia banyak, teman-teman. Nah, kita bisa simpulkan juga. Nah, liquidity temannya si Jamie ini kan 1,59. Berarti asetnya si Jamie ini lebih banyak dari temannya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Pokoknya kalau semakin rasionya dia semakin tinggi, liquidity ratio-nya, berarti asetnya dia itu semakin banyak, teman-teman. Total current debt-nya itu dia dikit gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak ya? Aman kok. Aman ya? Oke. Aku lanjut ke latihan berikutnya ya. Nah, yang pertama itu ada inventory management. Jadi dia kasih tahu nih ada 3 perusahaan. Di Skotlandia ada Lodge, Highland, dan Fell. Nah, di tabel ini disediakan COGS dan inventory tahun 2017, 2016, dan 2015. Nah, dia suruh calculate inventory turnover-nya. Ya. Nah, rumus inventory turnover itu adalah COGS dibagi inventory. Jadi, kita bedah satu-satu. Dia minta kan setiap kita disuruh hitung inventory turnover di setiap perusahaan dan di setiap tahunnya. Ya. Nah, pertama kita lihat si lot-nya dulu nih. Inventory turnover itu kan COGS dibagi inventory kan. Nah, sekarang kita lihat pada tahun 2017. Nah, kita tinggal bagi aja 5.100 dibagi 1.326. Hasilnya kalau aku hitung di Excel, itu hasilnya 3,85. Nah, begitu pun juga di tahun 2012. Nah, 2016 juga sama, 4.826 dibagi 1.284. Hasilnya kalau aku hitung di Excel, itu 3,76. Nah, begitupun juga kalau di tahun 2015. 2015 itu 4.652 dibagi 1.213, hasilnya 3,84. Seperti itu. Untuk perusahaan si Lodge ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, begitupun juga COGS dibagi inventory. COGS-nya kan 1.406, dibagi inventory-nya 577. Hasilnya adalah 2,44. Kalau untuk hitungan kayak gini, diusahakan dua angka di belakang koma aja ya teman-teman, nggak apa-apa. Biasanya emang kalau misalkan di PG, itu dia biasanya perhitungannya 2 angka di belakang koma. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di tahun 2016, sama juga 1.315 dibagi 552. Hasil 38. Begitupun juga di tahun 2015. 2015 itu 1.245 dibagi 304. Itu hasilnya 4,1. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak ya? Masih lumayan ya, masih tinggal bagi-bagi doang ya, COGS dibagi inventory aja. Nah, sekarang kita masuk ke perusahaan file, ini juga sama aja, untuk tahun 2017-nya 2.100 dibagi 512, hasilnya 4,1 juga. Lalu selanjutnya tahun 2016, 1.842 dibagi 480, hasilnya 3,84. Nah, begitupun juga di tahun 2015, 1.648 dibagi 427, hasilnya 3,86. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya itu adalah seperti ini. Nah, kita lihat pada lodge ini perputaran persediaan di perusahaan lodge ini, itu di tahun 2016 menurun ya. Kita patokannya dari tahun 2015, teman-teman. Soalnya kan dia tahun awal kan. Nah, 2015 kita lihat ke tahun 2016. Dia menurun ya, teman-teman.
dan dia kembali naik lagi di tahun 2017. Nah, kesimpulannya seperti itu aja. Lalu yang kedua pada perusahaan Highland, dia tuh menurun. Kita lihat range-nya, dia makin lama makin menurun kan, tapi di tahun 2016 ke tahun 2017 itu, dia naiknya itu nggak signifikan, dia naiknya kecil banget, ya. Jadi bisa kita simpulkan Highland-nya menurun atau enggak juga 2015 ke 2016 turun, tetapi di tahun 2016 ke tahun 2017 naik tapi kecil, nggak signifikan banget gitu. Nah, untuk yang C, yang perusahaan fail, kita lihat di ini di tahun 2015 ke tahun 2016 dia turun teman-teman, tapi kecil banget, cuman beda 0,02 doang, 3,86 ke 3,84. Dia menurun, tapi di tahun 2017 dia naik jadi 4,1 seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak ya? Masih aman kok. Masih aman ya? Oke, kita lanjut ke 3,15 ya. Nah, 3,15 ini dia bilang judulnya adalah Interpreting Liquidity dan Activity Ratio. The table below shows key financial data dari 3 supermarket, ada Almi, Pemko, dan Horizon. Nah, dia kasih tahu nih datanya ada sales, COGS, receivable atau account receivable, inventory, total current asset, total current liability, dan total asset. Nah, yang pertama dia tanya, calculate each of the following for the all three companies. Yang pertama kita disuruh hitung current ratio, quick ratio, inventory turnover, average collection period, dan total asset turn. Nah, kita bahas yang A dulu ya. Ini aku udah tulis rumusnya, kalau current ratio itu adalah current asset dibagi current liabilities. Yang kedua, quick ratio, current asset dikurang inventory dibagi current liabilities. Lalu inventory turnover, COGS dibagi inventory. Lalu average collection period, account receivable dibagi dalam kurung sales dibagi 365. Itu selalu ya teman-teman dibagi 365, soalnya kan 1 tahun. Kita anggap 1 tahun itu 365 hari. Lalu total asset turnover, sales dibagi total asset. Ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke current ratio. Ini tabelnya udah aku pindahin ya. Tabel yang ini aku udah pindahin ke sini biar lebih gampang. Nah, sekarang kita lihat current ratio pada perusahaan Almi. Ini bagian perusahaan Almi ya teman-teman. Ini perusahaannya Pemko, ini bagian perusahaannya si Horizon. Nah, untuk current ratio, kita lihat. Kan dia bilang rumusnya current asset dibagi current liabilities. Nah, current assetnya udah kasih tahu nih. 48.963 dibagi current liabilities-nya. Current liabilities-nya 54.620. Nah, kalau aku hitung di Excel, itu hasilnya 0,9. Ya, B53 kan total current asset. Nah, terus current liabilities-nya B54. Kalau kita bagi 0,90. Nah, quick ratio-nya juga current asset 48.963 kita kurangkan dengan inventory 8.652. Nah, habis itu kita bagi dengan current liabilities-nya 54.620. Nah, hasilnya 0,74 seperti itu. Nah, setelah itu inventory turnover. Inventory turnover itu COGS dibagi inventory. Nah, COGS-nya itu 62.523 ya, B50. Nah, dibagi dengan inventory. Inventory-nya itu 8.652. Nah, hasilnya adalah 7,23. Setelah itu, average collection period. Account receivable dibagi sales dibagi 365. Account receivable-nya itu kan 8.927 ya. Kita bagi dengan sales. Sales-nya itu 120.451. Kita bagi dengan 365. Hasilnya adalah 27,05 hari. Nah, ini biasanya dalam bentuk hari ya teman-teman. Ini bukan rasio biasanya. Nah, total over sales dibagi total aset. Jadi B49 kan sales. Dibagi B55. B55-nya total aset 228.124. Hasilnya 0,53. Nah, kalau di Excel ini kan bisa kita drag semua ya. Nah, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Atau ada yang kurang ngerti, tanya aja nggak apa-apa. Aman? Oke, kalau aman kita lanjut ke PEMCO ya. PEMCO juga sama, current rasionya sama, current aset dibagi current liabilities. Current asetnya 8.724 dibagi current liabilities-nya 6.721, hasilnya 1,3. Lalu quick ratio-nya current asset dikurang inventory dibagi current liabilities, dibagi current liabilities. Current asetnya kan 8.724 dikurang inventory 2.351. Kita kurangkan, habis itu kita bagi dengan current liabilities-nya 6.721. Hasilnya 0,95. Nah, inventory turnover-nya juga sama, COGS dibagi inventory. COGS-nya 13.100 dibagi dengan inventory 2.351, hasilnya 5,57. Lalu average collection period-nya account receivable dibagi sales dibagi 365, account receivable-nya 2.872, kita bagi dengan sales-nya itu 30.258. Terus kita bagi dengan 365, hasilnya 34,64. Nah, kalau kayak gini, kalau misalkan di PG, hasilnya bulat, kalian pembulatannya ke bawah aja. Soalnya kan hari ya, gitu. Kita pembulatannya ke bawah aja. Meskipun dia menjurusnya ke atas ya, kalau 34,64 ini. Nah, setelah itu total asset turnover. Sales dibagi total aset. Salesnya itu 30.258 dibagi total aset 24.256. Hasilnya 1,25. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, lanjut horizon juga sama, rumusnya current asset dibagi current liabilities. Current asetnya 3.046 dibagi current liabilities-nya 4.065, hasilnya 0,75. Lalu quick ratio-nya juga sama, current asset dikurang inventory dibagi current liabilities. Current asetnya 3.046 dikurang 1.022 dibagi dengan current liabilities-nya 4.065, hasilnya 0,5. Setelah itu inventory turnover, COGS dibagi inventory. COGS-nya 8.482 dibagi inventory si Horizon 1022, hasilnya 8,3. Setelah itu average collection period, account receivable dibagi sales dibagi 365. Receivable-nya 1864 dibagi sales-nya itu 11.654 dibagi 365. Hasilnya 58,38. Setelah itu total asset turnover-nya sales dibagi total aset 11.654 dibagi dengan total asetnya 9.162, hasilnya 1,27, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan B. The best liquidity position. Nah, jadi karena dia bilang liquidity position, ini aku kasih ininya ya buatnya. Nanti aku akan kasih rangkuman ininya di files nanti setelah kelar ini. Nah, dia ngomongin ini teman-teman, the best liquidity position. Nah, kita lihat liquidity ini ngomongin si current ratio dengan quick ratio. Berarti yang hanya fokus kita itu si current ratio dan quick ratio aja teman-teman. Nah, kita lihat kalau si Almi current ratio dan quick ratio, kita lihat di sini. Current ratio dan quick ratio. Nah, kita lihat current rasionya yang paling tinggi adalah si PEMCO ya, 1,3. Nah, sedangkan quick ratio yang paling tinggi juga dipegang oleh si PEMCO juga ya, 0,95. Berarti si PEMCO ini memiliki posisi likuiditas terbaik dibanding si Almi dan si Horizon, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Would you say that the three companies are managing their debtors on a company basis? Which one has the best performance in terms of collecting its receivable, dan which is the worst? Nah, dia ngomongin average collection period nih teman-teman dalam collecting its receivable atau piutangnya.
which is the worst, dan which is the best. Nah, yang terbaik itu kalau misalkan average collection periodnya itu yang rendah, 27 hari, ya. Nah, average collection period ini 27,05 ini dipegang oleh si Almi. Berarti Almi itu yang terkecil kan dibanding dua perusahaan lainnya. Berarti perusahaan Almi itu adalah perusahaan terbaik dalam menagih piutangnya. Karena kalau semakin kecil itu dia semakin baik teman-teman kalau di harinya. Terkecuali kalau average collection period ya kalau semakin kecil berarti dia semakin terbaik. Nah kalau rasio-rasio ini seperti current ratio, quick ratio, inventory dan total asset kalau semakin tinggi rasionya dia semakin baik. Kalau average collection period kalau semakin kecil harinya karena dia ngomongin hari semakin kecil berarti dia semakin baik dalam menagih piutangnya. Nah, habis itu rata-rata periode pengumpulan perusahaan Horizon itu Horizon kan 58,38 ya. Nih. Dia itu berarti yang terburuk karena dia yang terbesar. Nah, dia perusahaan terburuk dalam menagih piutangnya seperti itu. Ada yang mau ingin ditanyakan? Kak, aku mau nanya, Kak. Iya. Selain dari collection period yang dihitung kalau dia makin bagus, kalau dia rendah, selain itu rasio apa lagi, Kak? Kenapa? Maaf, bisa Rasio ini. Rasio kalau selain ini kan misalkan, kalau ya, lanjutin aja nggak apa-apa. nggak maksud aku mau nanya kalau kan kalau dilihat dari average collection period-nya yang kecil itu kan bagus. Nah, selain itu rasio apa sih yang kalau kita lihat dia kecil itu bagus gitu, Kak? Selain ini. Oke. Average payment period. Nah, karena dia ngomongin hari juga nih. Average collection sama average payment. Dua ini yang kalau dilihat kita paling kecil. Karena dia ngomongin hari. Ya, gitu aja sih. Dua ini doang. Sisanya sama. Kita lihat paling gede. Gitu. Ini udah, nanti aku akan kasih. Nih. Oke, thank you. Oke. Nih average collection period kan rumusnya tadi account receivable dibagi average sales per day ya. Kalau misalkan berdasarkan rumus yang ini. Aku ada ini foto dari buku sih. Average sales per day. Nah, average sales per day ini kan tadi aku rombak jadi sales dibagi 365 gitu. Nih. Ini udah aku kasih juga. Average sales per day itu annual sales dibagi 365 seperti itu. Ini sama. Average payment period juga sama, annual purchase dibagi 365 seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Yang D itu which company has the most rapid inventory turnover, which has the lowest asset turnover, compare your result and explain why a company may have the best inventory turnover but the worst asset turnover. Nah, kita inventory turnover ya. Nah, which has the lowest asset turnover, yang the lowest adalah si Almi ya. Nah, compare your result and explain why a company may have the best inventory turnover but the worst asset turnover. Jadi perusahaan yang memiliki perputaran persediaan tertinggi adalah si Horizon ya. Karena 1,27 hasilnya paling tinggi. Perusahaan yang memiliki aset terendah itu si Almi 0,53. Namun, perusahaan bisa saja memiliki perputaran persediaan terbaik, tetapi perputaran asetnya buruk. Hal ini berarti perusahaan memiliki tingkat persediaan yang rendah, sehingga perusahaan mungkin kehilangan pelanggan potensial yang akhirnya menurunkan penjualan perusahaan yang mengabaikan perputaran aset yang rendah. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke yang terakhir. Untuk chapter 3 hitungan. Nanti kita lanjut ke chapter 4, habis itu kita bahas yang soal UTS kemarin, itu masuk ke chapter 4, mungkin itu soal kuis kalian ya, di satu dosen sih mungkin. Nah, kita masuk ke debt analysis. Springfield Bank is evaluating Creek Enterprise, which has request 4 juta loan to assess the firm's financial leverage and financial risk on the basis of the debt ratios for Creek along with the industry average and Creek's recent financial statement. Jadi dia kasih tahu nih income statement-nya ya sama balance sheet-nya. Nah, evaluate and recommend appropriate action on the loan request. Nah, jadi kalau berdasarkan pertanyaannya ini
kita disuruh compare industry average sama Craig financial statement-nya. Nah, industry average-nya ini kan ada terdiri dari debt ratio, time interest earn ratio, sama fixed payment coverage ratio. Nah, kita disuruh bandingin teman-teman. Ini dari rata-rata industri, lalu kita disuruh bikin juga debt ratio, time interest earn ratio, sama fixed payment coverage ratio pada Craig Enterprise berdasarkan balance sheet yang tersedia dan income statement yang tersedia. Seperti itu. Nah, kita langsung mulai aja. Oke, debt ratio itu rumusnya adalah total liabilities dibagi total aset. Ya. Nah, kita lihat total liabilities-nya. Sorry, di sini ya. Nah, total liabilities-nya ini terdiri dari total current liabilities sebesar 16.500.000 sama long term debt 20 juta. Private stock sampai ke bawah ini itu termasuk stockholders equity gitu. Ya. Jadi bisa kita simpulkan berarti liabilities-nya itu 16.500.000 ditambah 20 juta ya. Nih udah aku kasih tanda current liabilities ditambah long term debt. So ini kebalik harusnya LTD ya. Dibagi total aset. Nah, total asetnya yang ini 50 juta. Ya, hasilnya adalah 16.500.000 ditambah 20 juta dibagi 50 juta. Hasilnya adalah 0,73. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang kita masuk ke times interest earn ratio. Rumusnya adalah EBIT dibagi interest, atau nama lain dari si EBIT adalah operating profit. Kita bagi dengan interest. Nah, operating profitnya bisa kita lihat di sini, di income statement. Nih, operating profitnya sebesar 3 juta. Ya. Nah, interest expense itu 1 juta. Karena kan tadi EBIT dibagi interest ya, atau interest expense. 3 juta dibagi 1 juta. Hasilnya adalah 3. Ya, gitu. Nah, untuk fixed payment coverage ratio, ini rumusnya di sini, earning before interest and taxes atau operating profit, ditambah lease payment, dibagi interest, ditambah lease payment, ditambah dalam kurung principal payment, ditambah preferred stock dividend, dikali 1 dibagi 1 dikurang tax. Nah, kita langsung aja ya. Earning before tax-nya itu tadi kan 3 juta ya, kalau nggak salah. Bentar, iya. EBIT-nya 3 juta. Nah, setelah itu, lease payment. Lease payment-nya ini, sebentar. Nah, lease expense atau lease payment itu sama aja 200.000 ya. Nah, lalu kita bagi dengan interest. Interest-nya kan tadi 1 juta ya, interest expense-nya. Nih. Lalu ditambah lease payment. Ya, lease payment-nya tadi 200.000 ya. Nih. Nah, setelah itu kita balik lagi ke rumus. Ditambah principal payment. Nah, principal payment-nya udah dikasih tahu nih di bawah. Required annual principal payment are 800.000. Ya udah berarti 800.000 ditambah preferred stock dividend. Preferred stock dividend sebentar ya. Nih, preferred stock dividendnya adalah 100.000. Dikali 1 dibagi 1 dikurang tax. Nah, tax-nya ini itu 21 ini. Nah, kalau kita hitung di Excel, itu hasilnya adalah 1,37. Seperti itu. Kalau ini hitungannya harus hati-hati ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian mau hitung di Excel, perhatikan tanda kurungnya nih. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak, yang Iya. teksnya itu harus dalam persen atau enggak? Kalau misalkan kalian mau buat dalam desimal juga nggak apa-apa. Jadi 1 dibagi 1 dikurang 0,21 kalau misalkan dijadikan desimal. Seperti itu. Hasilnya sama aja. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi?
Nah, kalau nggak ada, nah ini kita bandingkan nih. Industry average yang tadi, yang debt ratio, time interest earn ratio, sama fixed payment coverage ratio-nya udah aku pindahkan ke tabel ini ya. Sama quick enterprise ratio-nya udah aku pindahkan juga. Nah, kita bisa lihat nih, kalau kita bandingkan dengan industry average, quick enterprise itu memiliki tingkat utang yang tinggi ya. Nah, 0,51 dengan 0,73. Kita lihat. Nah, quick enterprise-nya paling tinggi ya, berarti memiliki tingkat utang yang tinggi. Namun, mereka memiliki kemampuan yang rendah untuk melunasi utangnya. Nah, si Quick ini memiliki kemampuan yang rendah untuk melunasi utangnya. Oleh karena itu, pinjaman Quick Enterprise ke bank harus dianalisis lagi lebih mendalam. Seperti itu kesimpulannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, aku mau tanya. Ya. Yang bagian atas tuh sebelum fixed payment, yaitu yang times interest. Oh ya, kenapa tuh? Iya, itu EBIT dibagi interest dalam kurung operating profit dibagi interest. Itu maksudnya gimana ya, Kak? Boleh dijelasin? EBIT itu nama lainnya operating profit, Tante. Oh, gitu. Nama lainnya, gitu. Oh, nama lainnya. Oke. Nama lainnya, gitu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke chapter 4 ya, mengenai performa. Nanti Excel-nya aku akan masukin ke files juga. Oke, kita lanjut ke chapter 4 ya. Nah, chapter 4 ini mengenai performa. Nah, kita ada di sini ada 4 tambah 1. Nanti akan kita bahas pembahasan soal UTS tahun lalu. Mungkin kalian di soal ini kalian kuis ya waktu itu sama Bu Nila ya kalau nggak salah. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. York Engineering forecast sales 1.250.000 untuk tahun 2022. Sebelumnya gini, pro forma itu adalah pro forma income statement itu adalah kita tuh disuruh memproyeksikan income statement atau balance sheet yang akan terjadi di tahun berikutnya gitu. Nah, makanya disebut pro forma. Kita memproyeksikan apa yang akan terjadi di dalam suatu perusahaan itu untuk tahun berikutnya. Seperti itu. Nah, sales revenue, aku baca lagi ya. Salesnya 1.250.000, fixed cost-nya 320.000, variable cost-nya 30% dari sales, operating expense-nya include fixed cost 37.000 dan variable cost-nya 10% dari sales. Interest expense-nya menjadi 25.000 gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pro forma income statement-nya. Dia bilang sales revenue-nya adalah 1.250.000 pada tahun 2022. Nah, kita tulis ya. Nah, sedangkan kita kurangin dengan COGS. COGS-nya itu kalau fixed cost-nya kalau COGS-nya itu terdiri dari fixed cost dan variable cost. Fixed cost-nya itu udah dikasih tahu nih 320.000. Nah, variable cost-nya 30% dari sales. Jadi tinggal langsung aja 30% dikali 1.250.000. 375. Ya. Nah, habis itu gross profit-nya kita tinggal kurangkan sales revenue dikurang COGS. 1.250 dikurang 320.000 dikurang 375. Hasilnya 555.000. Gitu. Nah, baru kita kurangkan lagi dengan operating expense. Nah, operating expense-nya itu terdiri dari fixed expense dan variable expense. Fixed cost-nya atau fixed expense-nya itu 37.000. Dan variable portion-nya itu, atau variable expense atau variable cost sama aja, 10% dari sales. Nah, kita langsung aja 10% dikali 1.250.000. Gitu. Nah, hasilnya adalah kita kurangin nih dari gross profit, kita kurangkan dengan operating expense. 555.000 yang tadi kita dapat, kita kurangkan dengan 37.000. Kita kurangkan lagi dengan 125.000. Hasilnya adalah 393.000. Nah, setelah itu, kita kurangkan juga dengan interest expense. Interest expense-nya 25.000. Nah, jadi net profit before tax-nya atau EBIT-nya atau operating profits-nya itu 368.000. 393 dikurang 25.000. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Kalau nggak ada, kita lanjut ke 416 ya. Nah, untuk 416, kita ngomongin pro forma income statement lagi nih. Nah, Bells Manufacturing estimate sales-nya menjadi 2.250.000 karena 2,25 million itu million berarti juta ya, berarti 2.250.000. Nah, habis itu interest expense-nya tidak berubah, tetap 24.500, cash dividendnya 85.000. Nah, dia minta pro forma income statement menggunakan percentage of sales method. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu percentage sales of method. Nah, untuk percentage sales of method itu kita menggunakan 3. Ya, kita perlu memperhatikan 3 ini. Ada COGS, ada operating expense, dan interest expense. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Ada COGS sama dengan COGS pada income statement awal dibagi sales pada income statement awal. Nah, baru kita kali dengan sales pada pro forma income statement. Lalu operating expense juga sama. Operating expense pada income statement awal kita bagi dengan sales pada income statement awal, kita kali dengan sales pada pro forma income statement. Lalu selanjutnya ada interest expense. Interest expense pada income statement awal, kita bagi dengan sales pada income statement awal, kita kali lagi dengan pro forma income statement. Sorry, ini tadi bagi ya. Gitu. Nah, kita langsung aja. Sales-nya tadi kan 2.250.000 ya. Nah, kita taruh di sini. Lalu COGS, dikurang COGS. Nah, dia nggak bilang kan COGS-nya berapa kan. COGS-nya nggak dinotis apa-apa kan. Nah, kita pakai rumus yang ini, teman-teman. Nah, COGS pada income statement awal dibagi sales pada income statement awal. Kita ini dulu ya. Nah, COGS pada income statement awal itu kan dia bilang 1.100.000 ya. Nih, COGS itu 1.100.000. Kita bagi dengan sales pada income statement awal lagi. Nah, ini salesnya 1.800.000. Berarti 1.100.000 kita bagi dengan 1.800.000. Nah, habis itu baru kita kali dengan sales pada pro forma income statement. Sales pada pro forma income statement-nya kan tadi 2.250.000 ya. Nah, hasilnya adalah 1.375.000. Nah, tadi kan gini, 1.100.000 dibagi 1.800.000. 1.100-nya itu kan tadi COGS ya pada income statement awal nih. Nah, 1.800-nya itu pada sales revenue, 1.800.000. Kita kali dengan C30. C30-nya kan tadi sales revenue, sales revenue pada pada pro forma income statement 2.250.000. Hasilnya adalah 1.375.000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak ya? Nggak apa-apa guys, ditanya aja. Nggak ada. Aman? Aman kok. Aman ya? Oke, sekarang kita masuk ke gross profit. Nah, gross profit-nya itu tinggal kita kurangkan aja. Sales dikurang COGS, 2.250.000 dikurang 1.375.000. Hasilnya adalah 875.000 gross profit-nya. Nah, sekarang kita masuk ke operating expense. Nah, di soal, dia juga nggak notice apa-apa nih tentang operating expense. Nih, aku gedein lagi ya. Nih, dia juga nggak notice apa-apa ya tentang operating expense. Nah, berarti kita pakai rumus yang tadi. Operating expense pada income statement awal dibagi sales pada income statement awal dikali sales pada pro forma income statement. Nah, operating expense pada income statement awal itu adalah 450.000 ya, teman-teman. Dibagi sales pada income statement awal 1.800.000. Berarti 450.000 dibagi 1.800.000 ya. Nah, 450.000 dibagi 1.800.000 karena 450.000 itu kan tadi operating expense pada income statement awal nih. Nih, dibagi 1.800.000 pada sales pada income statement awal. Nih,
Yang ini ya, 1.800.000. Nih, sales revenue 1.800.000. Dikali dengan sales pada pro forma income statement 2.250.000. Hasilnya 562.500 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada pertanyaan langsung disanggah aja ya, nggak apa-apa. Nah, aku lanjut. Operating profit-nya berarti tinggal kita kurangkan aja. Gross profit dikurang operating expense. 875 dikurang 562.500. Hasilnya 312.500. Nah, setelah itu kita kurangkan lagi dengan interest expense. Nah, tapi interest expense di sini tuh dinotis kalau dia tuh nggak mengalami perubahan. Tetap 24.500. Ya, interest expense itu unchanged 24.500. Berarti rumus yang ini, interest expense ini, itu nggak usah dipakai. Berarti tetap aja 24.500. Kecuali kalau di sana tuh dia bilang di soal dia bilang nggak dinotis apa-apa, nggak dibilang apa-apa. Nah, baru kalian pakai yang ini, rumus ini. Seperti itu. Nah, net profit before tax-nya berarti tinggal kita kurangkan aja 312.500 dikurang 24.500. Hasilnya adalah 288.000. Nah, habis itu kita kurangkan dengan tax-nya lagi. Tax-nya ini kita ngikutin yang pada income statement awal 40% rate-nya. Nah, kita juga pakai 40% juga atau 0,40. Nah, rumusnya adalah 0,40 dikali net profit before tax atau si 288.000 ini. Berarti 0,40 atau 40% dikali 288.000 atau C36 itu kan 288.000. Hasilnya adalah 115.200 seperti itu. Nah, setelah itu tinggal kita kurangkan lagi net profit before tax dikurang tax-nya. 288.000 dikurang 115.200. Hasilnya 172.800. Seperti itu. Nah, habis itu kita kurangkan lagi dengan cash dividend. Cash dividendnya di sini di soal dikasih tahu ya. 85.000. Bells Manufacturing berencana untuk membayar cash dividendnya 85.000 di tahun 2016. 2016 ini kan yang kita buat pro formanya. Karena income statement-nya ini kan 2015 yang awal. Pro formanya ini 2016 gitu. Nah, cash dividendnya itu 85.000. Berarti untuk to retain earning-nya tinggal kita kurangkan aja. C38 dikurang C39, 172.800 kita kurangkan dengan 85.000. Hasilnya adalah 87.800. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau masih ada yang kurang ngerti, nggak apa-apa ditanyakan aja biar aku jelasin ulang, nggak apa-apa. Aman semua ya? Atau gimana? Bisa aku lanjut? Lanjut aja kok. Lanjut ya, oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan B. Nah, pertanyaan B, pro forma income statement, kita menggunakan fixed dan variable cost data. Nah, tadi kan COGS. Nah, tadi kan yang pakai fixed dan variable cost data, kalau kita lihat ke 4.5 itu kan ada COGS sama operating expense ya teman-teman. Kalau yang tadi kita buat itu, kita cuma COGS aja nih ke total keseluruhan sama operating expense gitu. Nah, untuk yang B ini kita disuruh rombak. COGS-nya ada fixed cost dan variable cost. Begitupun juga operating expense. Kita rombak juga ada fixed expense dengan variable expense. Nah, rumusnya ini sama aja teman-teman. Oh, ini lagi ya. Nah, kita fokus ke COGS lagi. Nah, kalau tadi kan rumusnya COGS pada income statement awal dibagi sales pada income statement awal, kita kali dengan sales pada pro forma income statement kan. Nah, ini bisa berubah. COGS-nya ini kita rombak jadi fixed cost pada income statement awal atau variable cost pada income statement awal dibagi sales pada income statement awal, kita kalikan dengan sales pada pro forma income statement. Jadi yang berubah cuma si COGS doang. Kalau misalkan kita rombak COGS-nya ini ada fixed cost dan variable cost-nya. COGS-nya ini pada income statement awal kita rombak. Jadi fixed cost pada income statement awal dibagi sales pada income statement awal, kita kalikan dengan sales pada pro forma income statement.
Kalau misalkan ada variable cost, kita ganti juga COGS-nya jadi variable cost. Variable cost pada income statement awal dibagi sales pada income statement awal dikali sales pada pro forma income statement. Yang berubah kalau misalkan di Homebug ada fixed cost dan variable cost, yang berubah cuma ininya aja, COGS. Berubahnya kalau nggak yang fixed cost atau nggak variable cost, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk. Fixed cost-nya ini kalau pada income statement awal itu 750.000. Nah, 750.000 dibagi dengan sales pada income statement awal. Income statement awal tadi kalau aku lihat, aku buka lagi ya. Sales revenue-nya itu 1.800.000 ya. Berarti 750.000 dibagi 1.800.000. Ya. Dikali sales pada pro forma income statement. Pro forma income statement kalau di sales itu kan tadi 2.250.000 ya. Nih. Nah, ya udah tinggal kita bagi aja. Tadi kan fixed cost-nya 750.000 dibagi sales pada income statement awal 1.800.000. Kita kalikan pada sales pada pro forma income statement 2.250.000. Hasilnya adalah 937.500. Nah, aku lanjut bentar ya. Nah, variable cost itu juga sama. Nah, seperti yang aku tadi bilang, yang berubah cuma si COGS-nya ini aja. Nah, kita ganti jadi variable atau fixed cost. Nah, kita cari variable cost-nya sekarang. Nah, variable cost pada income statement awal itu 350.000. 350.000 dibagi sales pada income statement awal itu 1.800.000 ya. Nih, 1.800.000 ya. Nah, habis itu kita kali dengan sales pada pro forma income statement. Pro forma income statement-nya kan tadi 2.250.000 ya. Nih. Berarti 350.000 pada variable cost pada income statement awal dibagi sales pada income statement awal itu 1.800.000, kita kalikan dengan sales pada pro forma income statement itu 2.250.000. Hasilnya adalah 437.500. Nah, kalau kita total, kalau kita tambahkan, itu hasilnya 1.375.000. Nah, sama ya teman-teman, COGS-nya juga sama, 1.375.000. Tapi kalau kita rombak juga sama hasilnya, 1.375.000. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke operating expense. Nah, operating expense-nya ini juga sama. Nah, sama aja kayak COGS, cuman yang berubah ininya aja, operating expense pada income statement awal. Berubahnya, kalau nggak fixed expense, ya variable expense. Ke bawahnya atau ke belakangnya juga sama. Sales pada dibagi sales pada income statement awal, dikali sales pada pro forma income statement. Nah, operating expense, kita lihat pada fixed expense-nya. Fixed expense-nya itu 155.000, teman-teman. Nah, sales, habis itu kita bagi dengan sales pada income statement awal. Sales pada income statement awal kan tadi 1.800.000 ya. Nih, 1.800.000. Lalu kita bagi, habis itu kita kalikan dengan sales pada pro forma income statement. Pro forma income statement, sales-nya kan tadi 2.250.000 ya. Nah, ya udah. Jadi 155.000 kita bagi dengan 1.800.000 sebagai sales pada income statement awal, kita kalikan dengan 2.250.000 sebagai sales pada pro forma income statement. Hasilnya adalah 193.750. Sorry, 193.750. Nah, variable expense-nya juga sama. Yang berubah yang ini, operating expense. Kita ubah, yang berubah variable expense dengan fixed expense. Nah, sekarang kita mau cari variable expense. Berarti variable expense pada income statement awal itu kan 295.000 ya, teman-teman. Dibagi sales pada income statement awal. Nah, sales pada income statement awal tadi kan 1.800.000 ya. Ini aku kasih tahu lagi, 1.800.000 sales revenue pada income statement awal. Kita bagi
kita bagi itu 295.000 dibagi 1.800.000, kita kalikan dengan sales pada pro forma income statement. Nih, 2.250.000 ya pro forma income statement salesnya. Nah, habis itu kita tinggal bagi aja 295.000 sebagai variable expense dibagi sales pada income statement awal 1.800.000, bagi nih 295.000 dibagi 1.800.000 dikali sales pada pro forma income statement sebesar 2.250.000, hasilnya 368.750. Nah, kalau kita tambahkan juga itu hasilnya 562.500. Sama operating expense-nya juga 562.500. Kalau kita nggak rombak sama kita rombak hasilnya sama aja gitu. Ini yang B ini kita disuruh rombak aja gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak, aku mau tanya. Maksudnya yang B dirombak itu berarti dipisahin antara fixed cost sama variable cost-nya ya itu ya? Di breakdown maksudnya. Oh, berarti untuk perhitungannya sama aja, cuma diganti yang misalkan yang operating expense berarti kan jadinya fixed expense gitu ya? Iya, benar-benar. Gitu aja sih. Soalnya dia di B ini dia cuma minta menggunakan fixed dan variable cost data. Nah, kita disuruh rombak, tapi baru kita lanjutin nih. Ini aku langsung masukin jawabannya aja ya. Nah, COGS-nya kita langsung masukin aja. Kan tadi kan less COGS, tapi nggak ada perintilannya kan, ada fixed cost atau variable cost. Nah, di sini ada nih fixed cost-nya 937.500, variable cost-nya 437.500. Habis itu operating expense terdiri dari fixed expense dan variable expense gitu. Ini hasil akhirnya gini. Menjawab nggak ya, Tante? Menjawab kok. Makasih banyak. Oke, thank you. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, aku jelasin yang ini ya. Nah, ini nih, breakdown ini atau di homework ini nggak berhenti sampai sini aja, teman-teman. Soalnya dia cuma dia mintanya tuh tetap minta performa income statement, tapi dia minta ada fixed dan variable cost data. Nah, dia kasih tahu nih, COGS-nya ada fixed COGS-nya ada fixed cost, ada variable cost, terus operating expense-nya ada fixed expense, ada variable expense. Nah, kita disuruh breakdown atau disuruh rombak seperti itu. Nah, ini aku udah masukin aja jawabannya. Sales revenue-nya sama ya, 2.250.000 nih, kalau kita bandingkan. 2.250.000. Lalu COGS, fixed cost-nya 937.500. Sama ya. Nah, variable cost-nya 437.500. Nah, sama juga ya. Nih, variable cost-nya 437.500. Lalu gross profit-nya kita kurangkan, hasilnya adalah 875.000. Nah, sama ya. Sorry. Nih. Gross profit-nya 875.000. Sama ya. Lalu kita kurangkan dengan operating expense. Nah, kita breakdown lagi atau rombak lagi, ada fixed expense dan variable expense. Fixed expense-nya 193.750. Nih, sama ya. Nah, variable expense-nya 368.750. Sama ya. Nih. Lalu operating profit-nya 312.500. Sama ya. Nih. Setelah itu, interest expense-nya 24.500. Sama juga. Setelah itu, net profit before tax-nya tinggal kita kurangkan, hasilnya 288.000. Sama ya. Habis itu, tax-nya ini 115.200. Sama juga. Nah, habis itu kita tinggal kurangkan, hasilnya 172.800. Sama juga. Habis itu dikurang cash dividennya 85.000. To retain earning-nya juga sama 87.800 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, nah
Sebenarnya untuk to retain earning-nya, kalau misalkan di soal itu dia minta balance sheet-nya juga, nah to retain earning-nya ini akan kita bawa ke balance sheet gitu. Tapi karena ini soal dia cuma minta income statement-nya aja, berarti to retain earning-nya stop aja sampai di sini, 87.800. Udah income statement-nya stop sampai to retain earning, seperti itu. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah, sebagai manajer keuangan, dari dua ini, menggunakan percentage of sales method sama breakdown fixed and variable cost data, yang mana lebih akurat? Nah, kalau menurut aku lebih pilih yang B, yang fixed dan variable cost data. Soalnya datanya lebih terperinci, gitu. Ada fixed, ada variable cost data. Kita bisa tahu fixed cost-nya berapa, variable cost-nya berapa, gitu. Begitupun juga dengan operating expense. Kita bisa tahu fixed expense-nya berapa, variable expense-nya berapa, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa aku lanjut ke performa balance sheet. Ini performa balance sheet-nya beda soal lagi ya. Nanti kalau yang nyambung income statement dengan balance sheet akan kita bahas pada soal UTS yang tahun lalu. Nanti kita bahas habis ini. Bisa aku lanjut gak ya kira-kira? Apa ada yang masih mau bertanya? Kalau nggak Lanjut kok. ya, lanjut ya. Oke, kita masuk ke performa balance sheet.